Oke, eh, kita mulai aja. Halo semuanya, kenalin nama aku Javen dari Telkom 3. Di sini sebagai asdos OAK kalian, mungkin udah pernah ketemu juga kemarin kita pas asisten pertama ya, sebelum kuis, terus ada juga buat UAS, buat UTS. Dan sekarang setelah UTS kita ketemu lagi, buat sekarang kita belajar teknologi. Sebelumnya, yang di 1 sama 2 kita belajar lebih ke hardware gitu kan. Hardware, terus kita kayak belajar interrupt, dan kawan-kawannya serta teori-teori. Sekarang di pasca UTS sampai UAS, kita bakal belajar lebih banyak tuh sebenarnya ke ngoding-ngoding, terutama di assembly. Nah, gue harap teman-teman mungkin bisa lebih merhatiin di sesi malam kali ini, soalnya assembly itu nggak terlalu susah, guys. Masalahnya adalah dia tuh konsepnya aja yang agak sedikit beda dari programming in general gitu. Jadi tidak asal berlama-lama lagi, kita mulai saja. Di pertemuan kali ini, kita bakal ngebahas beberapa hal gitu. Dari pertama, kita bakal ngebahas Introduction ke assembly. Oh iya, by the way, assembly kita pakai itu S86 ya, bukan yang ASM. Kalau assembly ASM, itu bakal kalian pakai buat, bukan ASM, sorry, sorry. Yang S86 ini ASM, ada juga assembly lain namanya AVR. AVR itu bakal belajar nanti pas praktikum sama Digilab. Buat sekarang ASM dulu. Kemudian kita bakal belajar code structure dari X86. Kemudian kita pakai emulator dari X86 ini, yaitu EMU8086. Soalnya cukup kompleks dan tidak bisa pakai ID kayak VS Code gitu. Next kita bakal belajar basic algoritmnya dengan X86, soalnya bakal kita bandingin juga dengan C. Kemudian ada registers, ada addressing modes, ada request to addressing modes. Setelah akhir ada exercise simple-simple lah buat kalian coba. Oke, kita mulai dari programming language as a whole ini. Nah, we all know ya kan, kalian dapat berkom, kamu dapetnya Python. Terus habis berkom, ada C. C, oh sorry, sorry. Kalian kan berarti kurikulumnya yang lama ya, tidak dapatnya C. Beda juga teman-teman lain yang berkom di Telkom reguler. Nah, bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa high level. Dalam artian, tools-toolsnya itu udah banyak banget. Ada if else, ada apa, ada library, ada framework, sebagainya. If you want to do anything, it's easy. Coba Dalam apa tuh? artian ketika mau, halo, mau nanya kah? Oh ya udah, oke. Kalau ada yang mau nanya, langsung angkat tangan aja, kita bebas-bebas aja. Nah, high level kita sebut karena ya udah banyak toolsnya aja. Ibarat kalau saya bangun rumah nih, kita tuh udah pakai em, crane, udah pakai tronton, udah pakai ekskavator. Jadi kita nggak perlu ngurusin cara ngebangun ekskavatornya, tinggal ngurusin rumahnya. Sedangkan kalau saya pakai assembly, kita bisa bilang assembly itu kayak manual lah. Contoh ada VR tadi, ada 86, itu ibarat kayak bangun rumah pakai tangan, pakai kayak batu sama stick. Nah, istilah gitulah. So, we do everything manually dengan tools tersedia, di mana toolsnya nggak banyak. Dan itu yang ngebedain algoritma pemrograman di yang high level dan juga low level. Nah, assembly kalau kita turunin, ini bakal jadi 101010 gitu. Jadi ini udah sangat close dengan what machine understands. Dan coding di assembly itu penting banget buat kalian belajarin sebagai teknik komputer, soalnya it basically relates to your entire course nanti di praktikum misalnya. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu dari perbedaan ya. Ini dari yang high levelnya, ini yang low levelnya. High level kita di C belajar kemarin, ya masuk-masuk ada library kan buat input output. Terus ada in main buat naruh main, ada A, kita inisialisasi A sama dengan 5, B3, terus C buat buffer. T sama dengan A tambah B, terus kita print, gampang kan? Sedangkan kalau masalah di assembly, itu tidak semudah itu guys. Di assembly, kita harus inisialisasi dulu nih. Ada model small. Apa itu? Nanti dijelasin. Ada inisialisasi stack. Ada bagian data. Jadi kalau bagian data, kita tuh nggak bisa langsung bikin data di sini. Kita harus inisialisasi dulu semua variabel, semua array, semua alat yang pakai di section data. Terus kita iniin size-nya. Dia mau word kah? Mau byte kah? Mau double word kah? Apa itu double word? Nanti gue jelasin juga. Jadi kita masukin dulu ke sini, cek kita bikin kosong, kemudian baru kita masukin kodenya. Bagian kodenya, ada yang namanya eh hal-hal gini lah gitu. Jadi kita ambil dulu inisialisasi datanya, kemudian kita tambahin A ke akumulator. Kemudian kita add B ke akumulator. Kemudian simpan ke C. Terus
Sebenarnya masih ada lagi cara buat ngeprintnya. Jadi it doesn't really print the output karena bahkan print buat output itu susah banget di assembly. Nah, tentang printing output bakal diajarin nanti mendekati UAS. Kalau sekarang kita yang basic-basic dulu aja. Jadi basically gitu, it takes a lot more lines di assembly, tapi assembly itu lebih efisien. Kita lanjut ke struktur di assembly. Tadi kan kita lihat ya, strukturnya beda gitu. Kalau misalnya DC, kita bisa sepanjang ini, argumennya bisa panjang-panjang, bisa banyak, bisa kayak misalnya if bla 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 bla, nested nested nested. Kalau di assembly itu nggak bisa gitu guys. Basically assembly itu cuma sepanjang ini doang. This how much you can do. Ada instruction, ada argument one, koma argument two. Mungkin ada tambahan kayak di data, stack dan sebagainya. Tapi the main frame-nya itu aja. And itu juga bakal merubah cara kita nge-program. Ada yang namanya label. Label ini semacam kayak penanda gitu di kode kita. Jadi misalnya kita punya kayak pedes besar ini, kemudian kita bakal tandain ini tuh next misalnya, ini next, ini lain 20. Terus misalnya kayak lain 60 ada misalnya easy. Nah, kalau misalnya kita pengen manggil function, itu tuh nggak kayak manggil function di sini gitu. Kita tuh harus melompat line. Misalnya kita dari line 60 mengeksekusi function next. Maka kita harus mindahin stack apa ya, current execution kode kita ke 20. Kalian 20 dengan label next. Basically gitu. Dan label ini digunakan buat bikin function juga, buat bagian kode juga, dan buat algoritma lainnya. Bahkan if else pakai next, pakai pakai label-label. Terus ada yang namanya main argument, yaitu ada instruction, argumen satu, argumen dua, dan ini tuh bakal banyak banget variasinya. Instruction itu adalah misalnya add, move, div, sub, dan kawan-kawannya. Dan kebetulan, nggak usah bahas scroll ya, di X86 itu ada banyak banget instruction karena dia itu udah paling kecil. Ada ribuan dan harus hafal semuanya. Jadi ya keluar di wakil ini dikit-dikit doang dan bisa kalian lihat di web ini. Kita lanjut. Ada juga buat komen. Kita komennya kalau misalnya diisi kan pakai double garing kan. Kalau diisi pakainya dari command. Nah, karena simplicitasnya assembly ini, kita now arise question. How do we make variables? Kita looping gimana? Soalnya kan mana bisa if else ini nggak bisa kan. Terus apalagi namanya eh, hal-hal kompleks misalnya kayak if else, switch case dan kawan-kawannya. Nah, kita mulai dari understanding bagaimana kita nge-store something di assembly. Kalau misalnya kita di assembly kan, di high level programming language ada yang namanya variable, ada yang namanya array, ada yang namanya object. Itu udah high level banget. Kalau di assembly kita tuh hitungannya masih zaman purba lah gitu kan. Ada bagian ada tiga buah cara untuk storing yang bakal terjadi di wakal kali ini, yaitu gunakan data section. Jadi gue jelasin data section ini adalah ketika kita membuat sebuah variable tanda kutip, dan itu harus kita inisialisasi dulu di awal program. Jadi kita nggak bisa masukin di tengah-tengah program, nggak bisa, harus semua diinisialisasi dulu. So we have to think about all the variables we gonna need in our program. Kita bisa bikin array. Jadi ini basically bikin array 10 buah array dengan isinya tanda tanya kosong. Ada juga bikin variabel di lokasi ini, ada juga kita bikin lokasi dan sebagainya. Serta selain nyimpen angka, hexadecimal, bikin array yang kosong, kita juga bisa bikin kayak message misalnya hello world dan sebagainya. So kita juga bisa langsung print gitu kan ya guys di assembly. Kita perlu simpan dulu datanya kayak gini. Itu data. Next kita ada built-in register. Jadi supaya assembly ini nggak terlalu banyak data section, dia itu juga punya nama register. And register ini adalah yang kalian pelajari di DSD, and itu how computers work lah istilahnya lah. Kemarin kan kita belajar mengenai akumulator, ada juga eh, register A, B, C, cache, memory, dan sebagainya. Nah, di assembly, registernya adalah lemari-lemari yang udah kita siapin sebelumnya. Dan kalau misalnya kita lihat varian nanti, itu ada banyak banget register, guys. Ada register yang sekian besarnya, ada yang double besarnya, ada yang kecil. Ada yang fungsi ini, ada yang fungsi itu. Dan bakal kita kupas nanti. Dan next ada memory. Ya, you guys know, buat akses memori, kita bisa gunain hex, langsung kita hajar aja, misal kayak, aku mau akses di 103 H, bisa. Ada juga bukan offset, ada juga bukan pointer. Dan of course, kalau memori ini, itu bakal agak lebih kompleks, dan itu bakal bahas dia eh di materinya ya, ada di addressing mode. Next, jadi itu how to store something di assembly. Now,
what do we actually store? Kita nggak bisa nyimpen huruf-huruf. Kita nggak bisa nyimpen something yang terlalu kompleks. Maka kita nyimpennya itu dalam bentuk byte, word, dan juga long word, double word, dan kawan-kawannya. You guys know lah apa itu one bit kan? Misalnya ini one bit, 1010. Terus ada byte. Byte ini adalah kumpulan dari 8 bit. Bentar, 1, 2, 3. 8 bit. Nah, hitungannya, ini adalah satu byte. Kemudian, kalau ada 2 byte, itu dijadiin sebuah word. Jadi, satu word itu adalah 16 bit. Terus ada namanya long word. Long word itu adalah dua kali eh, word. Artinya, long word itu adalah sebuah penyimpanan yang berisi 32 bit. And a very long word itu 64 bit, dan seterusnya. Saya kita mau nyimpen, oh ini next dulu. Oke. Nah, tadi kan kita nyentuh tentang bit-bitan, tentang byte, long word, dan kawan-kawannya. Tapi gimana cara kita asli nge-store-nya gitu? Kita store di register. Ada dua jenis kayak kelompok utama register lah. Ada yang namanya kayak spesial gitu. Spesial atau multipurpose. Jadi kayak fungsinya itu udah determine lah. Kalau misalnya kita mau bikin something yang macam-macam, kita tuh harus gunain dia sesuai fungsinya. Nggak bisa buat fungsi random. Nah, ada juga namanya general purpose register. Nah, ini bisa kita pakai buat anything we want. Secara ukuran, kalau kita lihat, ada tiga buah variasi nih, guys. Eh, ada yang namanya yang 8-bit size, ada 16-bit size, ada 32-bit size, ada juga 64-bit size. Bedanya apa? Jadi ada register yang dalam promosi ini ada namanya A, B, T. Ada juga kayak RBB dan kawan-kawannya. Nah, kalau khusus buat A, B, C, D, dia itu eh, punya tiga variasi. Ada yang namanya misalnya A high atau AH, dan juga misalnya A low atau AL. Ini tuh masing-masing 8 bit. Jadi kalau kita mau nyimpen yang 8 bit eh, data gitu ke dalam sebuah register yang cocok ukurannya, kita bisa nyimpen misalnya ke AH, ABH, CH, DH, AL, BL, CL, DL, nah gitulah. Nah, ada juga versi dia yang digabungin. Jadi ada high, ada low, sorry ini high, ini low, kita gabungin. Jadi yang X, contoh, yang AX itu tuh isinya adalah setengah AH, setengah AL. Jadi ketika kita nge-store dia AL misalnya, sebenarnya AX-nya juga keisi. So, if we call AX, AH bakal 0, AL bakal keisi gitu. Ini buat yang 32 bits. Jadi kita bisa pakai AL-nya, bisa pakai AX-nya, dan itu mereka saling berinteraksi. Soalnya ya misalnya kayak ruangan lah gitu. Next ada 32 bits name. Jadi di atas yang AX masih ada lagi tuh yang 32 bits. Jadi kalau kita buka EAX misalnya, EAX itu isinya ada eh AX kayak ini tuh, misalnya 62 bit, 32 bits, dan juga ada yang 64 bits. 64 bits formatnya adalah kayak RAX, RBX, dan kawan-kawannya. Jadi ini perbedaannya, tapi kita jarang banget pakai sampai 64 bits. Paling mentok biasanya sampai di 32 bits, karena Yang jalan-jalannya sih bos. what do we store gitu, sebanyak itu. Next, kita bahas tentang special atau multipurpose register. Ya, you know lah, ada namanya akumulator buat akumulasi atau buat kayak sum gitu. Itu ada yang low-nya, ada yang high-nya, dan kita juga bisa ambil dua-duanya sekaligus pakai AX. Ada base index, ada count, ada data, ada stack pointer, base pointer, dan kawan-kawannya. Itu mereka punya masing-masing. Kalian baca aja fungsinya di PPT perkuliahan. Nah, contoh, tadi kan kita misalnya mau nge-store ini ya, kita mau nge-store angka 56. Kita convert dulu nih, angka 56 itu secara binary itu apa? 00, 11, 1000. Itu berapa bit? 1, 2, 3, 4 times 2, berarti 8 bit kan? 8 bit itu adalah sebuah word. Register apa yang 8 bit? Basically anything yang ada di sebelah sini. Maka, kalau misalnya kita mau simpan ini sesuai dengan tempatnya gitu, kita bisa nyimpan angka 56 ini ke dalam AL, seperti itu. Tapi kita juga bisa isinya ke AX misalnya. Jadi misalnya kalau kita lihat AL tuh, isinya misalnya bakal 56. Tapi kalau kita lihat AX, kita buka AX nih,
Itu yang high-nya kosong, yang low-nya 56. Kalau kita buka EAX, itu bakal kayak gini nih. Bagi dua. Isi 56. Ini nggak tahu isinya apa, soalnya kan masih kita belum isi. Basically gitu guys. Nah, selain itu, yang A, B, C, D, E, dan kawan-kawan juga ada masih yang general purpose. So, if AIX, EBX, dan kawan-kawan yang nggak cukup buat kalian bikin program yang kompleks, bisa pakai tambah-tambahan ini. Ada R8 sampai dengan R15. Mereka tuh support 16 bits, 32 bits, sama 64 bits. Jadi cukup lah ya. Nah, itu tadi tentang nge-store. Next kan programming itu ada tentang if conditional. How do you branching daripada kalian? Buat branching di C, ya simple aja guys. Ada misalnya pakai if kan, misalnya tadi ada store nilai 5, terus kalau misalnya dia ngecek variabelnya itu isi 5, kita bakal call sebuah function. Contoh, if register sama dengan 5, kita pakai my function, return 0. Easy. Tapi kalau misalnya di assembly, wah ini apa nih gitu kan. Oke, kita mulai dengan compile, ini wajib banget buat assembly, nanti gue jelasin fungsinya. Pertama-tama, kita mau store nih nilai 5 ke sebuah register. 5 ini apa sih 5? Kalau kita lihat kayak for bit ini kan, 5 itu berarti hmm, berapa dia? Nol, satu, nol, satu, nol. Itu kan? Itu berapa bit? 4 bit. 4 bit, nggak ada dong register yang 4 bit, minimal 8 bit. Udah kita berarti simple in some high atau some low di sebuah register A, B, C, D, E, bebas. Gue pilih di sini A. Gue pilih di AL gitu. Karena biasanya buat yang high itu buat ngisi kayak puluhan, ratusan, dan kawan-kawan, sedangkan di yang low-nya itu bagian kayak satuan-satuannya gitu. Jadi di sini gue isi AL, kemudian kita pakai sebuah metode di assembly. Kita tuh nggak secara eksplisit nentuin misalnya kayak if AL sama dengan 5, oh nggak ada di assembly, jangan, jangan mengharap. Yang ada adalah ketika kita punya suatu variabel 5 di AL, misalnya AL nih kan, AL ada isinya, AL isi 5. Kita compare lah AL ini dengan angka lain yang jadiin pembanding. Say, kita compare AL dengan angka 5. Jadi isinya AL ini bakal compare dengan 5. Terus ada instruction yang namanya JNE. Bukan JNE yang buat ini, buat yang terbarang, tapi jump if not equal. Jadi, em, jadi kan kita punya label, ada function. Kalau kita panggil ke function ini, atau kita skip, atau kita call, kita bakal eksekusi ini, bakal langsung lanjut ke sini. Dan nggak bakal balik kecuali kita return. Jadi, kan kita maunya itu if register sama dengan 5. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan 5, kita nggak panggil dong functionnya. Jadi di sini kita jump if not equal. Jadi setelah dibandingin, itu bakal nge-chain, kita bandingin dulu nih. Kalau misalnya equal dalam artian dia gini, maka skip. Kita skip ke function ini. And yaudah, we do nothing lah gitu. Tapi kalau misalnya dia equal, artinya line ini kan nggak bakal ke eksekusi nih. Ya kan? Nah, itu bakal lanjut eksekusi sampai dengan nge-call functionnya. And that is how you do if di sebuah assembly. Cukup kompleks dengan file yang cukup besar. Nanti mungkin kalian bakal lebih paham lah gimana caranya, tapi itu agak mirip dengan sebuah flowchart kalau kalian paham gitu. So, itu buat sebuah simple if. And how about loops? Uh, Loops itu kalau kita lihat di for loop kan, misalnya kita for loop nih, ada punya start, ada comment, ada condition, ada end. Kalau misalnya true, conditionnya bakal balik lagi. Ya, if you understand ini, nanti kalau misalnya kalian baca-baca lagi, mungkin bakal paham tentang loops. Kalau saya ajarin sekarang terlalu kompleks, tapi nanti kita bakal bahas di UAS. For now, paham if juga udah cukup. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Sebelum kita lanjut. Oke, lanjut. Ini instructions-nya, jadi banyak banget kalau kita buka nih. Oh, wait. Stop, sorry, sorry, sorry. My bad, my bad. Nah, kalau misalnya aku buka di sini nih. Nah, itu banyak banget, guys. Dan itu sangat spesifik. Nanti bisa kalian baca-baca aja kalau mau. Next, kita bakal kenal nih sama
IDE atau emulator kita buat nge-assembly. Yaitu emu 886. Ini udah gue siapin di sini. Oke, jadi this is it. Ada dua buah tempat utama ya. Ada buat nulis program, misalnya kayak L5. Ini buat program, ada save, compile, dan kawan-kawan. Nah, biasanya ketika kita compile, kita tuh emulate di sini guys. Kalau kita emulate, dia tuh bakal buka sebuah tab lain, dan di sini tuh dia bakal nge-audit setiap hasil compilan kode kita. Jadi dari compile, di ini dia jadiin kayak eksekusi di memori, dan kita tuh bisa walk through the code one by one. Misalnya kita punya 10 line of code gitu. 10 line of code, isi something, kita tuh bisa bikin single step dalam artian ketika dia eksekusi next, kita bisa next, 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 next gitu. Dan kita bisa run all juga kalau eksekusi semua. Ini basically mirip dengan cara kalian debugging kode dengan Dev C++ di DigiLab. Basically kayak gitu. Mirip-mirip. Nah, bedanya adalah sekarang kita tuh punya akses buat lihat registernya. Jadi gue bilang tadi kan ada high, ada low, ada yang inilah, ada kawan-kawannya, ada yang besarnya, ada yang AX dan EBX. Nah, itu bisa kalian lihat secara GUI. Nggak perlu kalian show. Ini kelihatan ada AX, ada BX, ada high-nya berapa isinya karena dia ini kan 4 bit kan satu ini kan satu something kan. Jadi ini tuh ya buat high dibuat low. Misal tadi gue isi AL tuh 5, ya udah si AL isi 5. Kalau dibuka, kita bisa lihat semua yang lain-lain gitu. Ini juga memori, ini buat SS-nya. Ini high, ada bin, dan kawan-kawannya. Nanti ketika kalian belajar, mungkin bisa bereksperimen di sini. Tapi keep in mind bahwasannya ini tuh udah program lama, jadi it may sometimes break, tapi gak apa-apa lah buat belajar. Next kita bahas tentang structure di kode assembly. For example, tadi kan di C, kita tuh punya command structure guys di C. Ada library, ya, terus ada biasanya function prototype atau inside function, terus ada yang namanya main function. Dah, simple. Di assembly itu kayak ada strict lah, itu agak strict buat bikin kode yang agak berkualitas. Pertama, assembly itu karena kita tuh harus dieksekusi banget nih. Dia mau alokasi berapa banyak hardware, kita mau alokasiin berapa banyak memori segmen, kita mau berapa banyak variabel dan kawan-kawannya. So, we need to be really specific. Pertama-tama, kita inisiasi dulu nih, model. Model dari program kita, program size kita. Ada beberapa, ini dari WPD ya, ada beberapa size yang bisa kita ambil. Ada tiny, di mana tiny ini bakal bikin variabel-variabel yang dari DMU ini, ya sudah kawan-kawannya sama-sama. Ada juga yang mau medium, compact, large, huge, basically, itu tuh tentang how big your program is, intinya gitu. Kalau misalnya programnya simpel-simpel aja, ya udah semua cukup sih. Next ada stack. Jadi kalau mau punya stack, kalau mau push pop gitu kan, kalau kalian mau bikin stack, tapi kalau misalnya nggak punya stack, di kodenya nggak ada push pop, nggak usah ini nggak usah. Tapi kalau kalian mau bikin stack, ini tuh perlu di initialize, so you need to reserve the memory spot for it. Saya tadi sini Bu Primo bikin status hex. Next kita kalau misalnya mau punya bagian data, kita misalnya hello world gitu. Ini bisa simpan di sini. Atau DB kita nyimpen word misalnya isinya 10-nya 10 byte gitu. Atau array 30 hex masing-masing. Itu bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak perlu nyimpen data, ya nggak usah. Jadi what we write is what we need aja. Nggak terlalu banyak-banyak. Sama paling yang kurang tuh ada sih. Yang dari com something, itu juga perlu buat emul pemrograman. Next kita bagian ke code. Jadi kita ngasih tahu nih assembler kita. Oke bro, di sini kita mulai kode kita. Dan di eksekusi kodenya pertama, itu tuh di startup. Jadi AWS Code itu kasih startup. So kita bisa tahu nih load segment mana yang dikasih ke assembler. Kita baru masukin kode kita. Ini the best practice, salah satu the best practice buat assembly, dan it makes siapapun yang baca kode kalian itu paham gitu. Terus kalau misalnya udah selesai, bisa kayak panjang nih, kalian exit dulu. Jadi assembler tahu when it exits, and finally kita end. Jadi kayak gitu guys. Ini bisa dihafal, atau nanti kalau misalnya kalian banyak coding, paling juga di luar kepala munculnya. Kita lanjut. Jadi ada salah satu dari kalian yang request materi yang
mungkin ada yang kurang paham, yaitu ada si mods, Dur. Ada si mods ini basically ngebikin kalian bisa skill RAM kalian menjadi lebih besar. Soalnya kan mana mungkin kalau misalnya tanpa ada si mods kita bisa bikin kode ini jadi something big. For example, ada orang jago namanya Chris Sawyer nih, the GOAT lah. GOAT ini bikin game kayak gini pakai assembly. Kok bisa? Nah, salah satunya adalah karena dia pakai banyak banget addressing mods. Karena nggak mungkin ada banyak banget entitas variabel. Ini tuh nggak mungkin nampung. Register cuma segini kok. Nggak bisa nampung gitu kan. Oleh karena itu udah pasti dia akses memori, akses address itu dengan cara-cara yang bakal kita pelajari setelah ini. Jadi kalau misalnya dengan belajar kayak, oh ini susah banget. Nggak apa-apa, mungkin gue juga dulu pas waktu kesusahan, tapi ya hang on aja nggak apa-apa. Just keep swimming. Ada beberapa dasi mods yang utama, itu ada displacement addressing, misalnya nggak sesuai urutan kesulitan, tapi kita ya udah gitu aja. Dan ada immediate addressing, ada register addressing, ada direct addressing, ada register and direct addressing, dan ada this weird stuff yang gua gak bakal jelasin juga karena susah banget. Tapi ya keep in mind ada hal-hal kayak gini. Kita mulai dulu dari immediate addressing. Tadi lu lihat gua di sini Oh, Pak. nge-move AL, Ya, Pak. 5. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari addressing. Nah, yang pertama dari out of five ini adalah immediate addressing, di mana ketika kita mau pindahin data ke register, itu tuh kita menghard coded atau kita immediate lah kayak 5 nih, angka 5 masuklah brak gitu ke sebuah register atau ke sebuah alamat memori. So, angka 5 itu kita nggak fetch dulu, kita langsung kayak ngasih aja, nih 5 store gitu. Contoh, ini ada yang ngasih hex ke dalam AX, ada yang ngasih hex banyak ke dalam ECX, ada yang ngasih segini ke alamat memori gitu. Itu yang namanya immediate addressing. Kita nggak peduli dari mana, kemana tujuannya. Yang penting adalah asal dari argumen kanannya itu adalah immediate, bisa hex, bisa angka, bisa something. Yang penting bukan alamat memori, bukan data, bukan address, bukan register. Contohnya secara visual itu misal kayak ini. Kita punya EAX 1356H. Nah, value 1356H itu langsung dilempar sama assembler ke dalam EAX ini. Nanti bakal masukin tuh sini sama dia. Lanjut, jadi itu immediate addressing. Kita ambil dari namanya aja, immediate. Next ada register addressing. Kalau tadi immediate itu dari immediate value ke register atau memory, sekarang register addressing adalah ketika kita min data antar register di CPU-nya doang. Jadi kita nggak akses memory subset, kita nggak ada immediate subset, kita tuh hanya antara register satu dengan register lain. Dengan syaratnya, ukuran dari register itu harus sama. Nggak bisa kita masukin ECX itu ke AL, tuh jangan, itu bahaya banget. No, no. Yang kita bisa lakukan adalah, kita tuh misalnya kayak AL ke BL. Ini kan sama-sama 8 bit kan, maka we can do that. Atau contoh di sini, SX, EDX. Bisa, itu kan masing-masing eh, sama lah bitnya. Terus ada CX, ada SP, itu tuh masing-masing 16. Sebagai contoh, ini ada secara view lah. View tentang MOV BX CX. Ini gue kasih penglihatan register secara umumnya, secara via EAX-nya yang 32 bit. Kita punya EAX, EBX, ECX gitu. Misal kita belum pindahin sesuai dengan yang mereka mau. Dari sini kita mau pindah dari ECX ke EBX. Karena kita hanya mindahin BXCX, ini kan berarti 16 bit dong. 16 bit dari kanan. Nah, karena ECX ini 32 bit, maka kita nge-copy 1, 2, 3, 4 ini ke sebelah kanannya, setengahnya kanannya itu dari si EBX. Jadi, when it done, hasilnya itu bakal 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Itu isinya. Kalau misalnya kita mindahin EC CX ke EBX, maka this whole thing baru yang ke copy ke EBX. Basically gitu. Kalau misalnya kita move nih, move misalnya tadi BL AL, berarti yang pindah cuman ini doang. Yang pindah cuma ini doang nih. Ini pindah ke sini, 34 udah. Saya nggak berubah. So, that is register addressing, sangat straightforward namanya.
Lanjut ke direct addressing. Direct addressing itu adalah addressing yang memori tempat datanya itu tertulis langsung di instruksinya. Jadi kita nggak ngambil immediate, nggak dari register, tapi kita akses memori buat ngambil datanya, dan memorinya langsung kita kasih tahu, oke, lu ngambil dari tempat sono, kayak ambillah dari atas gitu. Itu dalam bentuk hex, dan kita tuh perlu nge-evaluate. Tapi sebelum itu, kita tuh perlu tahu. Tadi kan kita belajar mengenai yang immediate, misalnya kayak 1/4H, terus ada angka kan. Ada angka tuh misalnya kayak 30, ada register misalnya EAX. Sekarang ada istilah baru, yaitu dengan tanda kurung kayak gini. Itu artinya apa? When we have memory, kan mereka tuh kan bagi jadi segmen-segmen ya. Gini, 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 gini gitu kan. Buat alamat memorinya, itu kan pakai hex. Misalnya kayak sini 1000H, ini 2000H, ini 2000H. Nah, gimana cara kita akses memori itu? Kalau misalnya kita move tadi itu move AX 1234H, ini tuh bukan ngambil dari memori dong. Ini namanya register apa? Tadi apa sih namanya? Immediate addressing, immediate addressing. So how do we actually ambil dari memori? Dengan cara kita evaluate lokasi memori dengan hex yang ada dalam kurung. Jadi whatever inside dalam kurung ini, selama itu isinya valid memorinya dan itu dalam bentuk hex, kita bisa ambil isinya. Misalnya ini tuh 1, 2, 3, 4H itu sel 310. Nah, dia bakal ambil 10 ini masuk dan masukin ke AX. Say, kita mau kayak move AX eh, 10H tambah 20H bisa. Artinya apa? Dia bakal ngambil dari AX 30H. Nah, 30H bakal dievaluasi sama dia. Atau kita mau ngambil dari sebuah register. Itu bisa juga. Misalnya si BS ini isinya misalnya 20H. Terus ada kayak SI isinya 60H. Kita bisa AX, BS plus SI. Jadi register-register yang ada isinya offset bisa kita nambahin. Terus dia tuh bakal nge-evaluate sendiri hasilnya berapa dan diambil dari alamat memori yang itu. So basically gitu secara konsep simpelnya ya. Kita lanjut ke direct addressing. Nah, direct addressing itu adalah dengan cara kurung tadi, dengan alamat memorinya itu langsung ditulis kayak gini, kayak langsung kalian diambil kan, ambillah dari sini, dan itu tuh ke akumulator. Jadi secara definisi, ini juga dari kategori 5, itu strict banget. Yang kita sebut direct addressing itu ketika dia masukin dari alamat memori, dan dia sebut secara direct to akumulator. Akumulator kan ada AL, AH, dan kawan-kawannya. Nah, itu tuh kayak gitu. Secara panjangnya itu 2 byte long, dan dalam secara visualisasi ya, misal kayak gini. Eh, kita punya sebuah memori kayak gini, terus dengan cara tadi 1, 2, 3, 4H, ini kan di sini. Isinya adalah 8A. Karena 2 bytes, maka dia masuk aja nih ke AL-nya. Gitu. Data ini juga dihitung, soalnya dia itu juga AL memori. Oke, kita lanjut. Setelah tadi ada direct addressing, next ada displacement addressing. Nah, itu mirip aja dengan direct addressing. Bedanya adalah sekarang register tujuannya adalah register selain akumulator. Secara tadi yang di direct addressing, whatever di sebelah kiri ini harus akumulator. Kalau sekarang displacement addressing, itu bebas. Kalian mau tujuannya adalah selain, itu bebas. Atau dari between mereka berdua juga bebas. Dari sebuah tempat, sebuah register ke apa namanya, tempat alamat juga bebas. Jadi misalnya itu bedanya adalah cuma tidak akumulator. Next ada register indirect addressing. Nah, sekarang yang ini tuh mirip displacement, tapi eh, alamat memorinya itu nggak langsung ditulis di instruksinya. Kalau tadi kan kita di direct addressing, kita secara eksplisit sebut angka memorinya, in hex. Misalnya gini, kita sebutkan in hex.
Kalau di indirect addressing, kita nyimpen value hexnya somewhere, somewhere. Jadi kita nggak secara eksplisit ngambil value hex tersebut. Misal kita mau fetch nih dari alamat memori 2000 sampai 2005. Kita bakal hit dari 2001, 2002, 2003 sampai 2005. Kalau kita hard coded, ini kan bakal bakal capek ya. Kita bisa aja nih, misalnya kita isi register BP. BP misalnya isinya say 2000H. Ya udah, gue bikin aja loop, sebuah loop yang bakal ngincrement si BP. Jadi dia bakal ngincrement 2001 di fetch, terus 2002 di fetch, dan lain sebagainya. So, it makes akses memori itu lebih fleksibel. Dan buat kita lakuin indirect addressing itu perlu di note bahwasannya kita nggak bisa pakai memory register random. Like we cannot use AX, BX, CX itu sangat tidak dianjurkan buat indirect addressing. Yang kita pakai adalah register-register yang tadi sebelah kiri, yang non GPRS. Ada BP, ada BX, ada DI, dan juga ada SI. Ini biasanya dipakai buat offset. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ngisi BX something, kita bisa langsung aja evaluate BX-nya. Jadi kalau kita masukin kayak gini, pertama-tama kan dia bakal evaluate nih. Nah, dia bakal nanya nih, isi dari BX apa? Misalnya 1000H. Ya udah, maka dia bakal jadi 1000H dievaluate, masukin ke AX gitu. Bisa juga kita tambahin dari AH nih, kita pengen masukin ke BX plus DI. BX isi berapa? DI isi berapa? Ditambahin, terus dievaluate lokasinya. Jadi kayak gitu. Selain itu, one thing you guys should know adalah ada yang namanya data segment. Data segment adalah offset. Jadi kayak ketika kalian mau bikin sebuah memori gitu kan, akses memori, itu tuh bisa kalian paksa buat ngambil dari suatu tambahan tempat yang tetap, yaitu dengan DS. Say kalian mau ngambil memori 100 nih, terus kayak 130 dan sebagainya, dan kalian tuh gak mau akses memori di bawah 100. You want to make this inaccessible gitu, kayak 70, 60 itu jadi inaccessible. How do you do it? Kalian pakai yang namanya DS. What DS does itu adalah eh, jika kalian punya sebuah ini ya lokasi, dia tuh bakal ditambahin dengan DS itu. Jadi for example di sini gue pengen ngakuin operasi, nah DS tuh bakal nambahin lokasinya dari PX, ditambahin nih 1000, ditambahin jadinya 1000 tambah 1000, 2000 kan. Nah, 2000 ini dia masuk ke body fetch, kemudian kita ambil hasilnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. DS dipakai juga dipakai buat indirect addressing, dan kalian itu nggak perlu eh, sebutin bahwa ini DS plus BX misalnya. Nggak perlu. Seingat gua, DS itu automatically bakal ditambahin kalau misalnya kalian udah punya isinya something di DS gitu. Jadi cukup move BX. Jadi sampai sana kayak gitu doang cukup. So yeah, that's how you do it. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Jadi kita bahas tentang 5 buah ini kan. Ada si Mods, ada juga dari awal. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham kah? Atau yang pengen ditanya lagi atau jelasin lagi? Gimana guys? Ini gue tunggu sampai 20.57 lah ya. Kalau misalnya ada yang nanya, gue anggap pada paham. Oh ya, dan Wali juga, PPT bakal gue kasih nanti setelah selesai. Nanti minta ke Mos ya. Oke, karena sepertinya udah pada paham dan semoga paham, semoga nggak usah asistensi lagi. Nanti juga bakal gue upload videonya ke YouTube. Kita bakal akan soal deh, tipis-tipis buat uji kalian. Di sini ada dua soal, bakal gue kasih waktu kalian sampai dengan 20.
Enggak, sama dengan jam 21.00. Jadi, you have 3 minutes buat ngejawab dua soal ini. Ini simpel banget. Um, Jawabannya bisa PC ke gua aja ya. PC gua di Zoom, 40 minutes, kalian bisa lakuin ini, dan ini tuh nggak bakal susah banget. Paling cuma beberapa line doang. And your time starts now. Oke, kalau lagi udah jam 21.00, eh, ada beberapa yang jawab. Ada yang cukup lulus, tapi ada juga yang masih itu nggak apa-apa. Kita langsung bahas aja kali ya. Oke, soal satu, save dulu lagi. Sip. Soal satu adalah kita diminta membuat program simple aja. Jadi kalau misalnya buat jawab soal ini nggak perlu kalian bikin program kawan-kawan. Itu buat program yang udah gede. Buat yang simple-simple gini, ya cukup langsung aja lah dikasih instruksinya. Soal adalah kita membuat program yang bisa menambahkan dua bilangan depan bit dan menyimpan hasilnya dari register lain. Jadi mungkin gue kayak pakai angka tadi aja ya. Say gue pengen nambahin dua bilangan gitu. Eh 8 bit isinya mungkin kayak 000 ini, terus misalnya 000 111 gitu. Ini kan sama dengan 3 kan. Ada juga kayak gini sekarang. Nah, kalau gini kan, jadi adalah 5. How do I add them? Pertama, gue direct addressing dulu dari 5 ke AL. Jadi karena nggak dikasih ketentuan harus addressing mana, ya udah gue usah aja 5 ke AL.
Kemudian satu lagi adalah misal tiga tadi kan. Ya udah, karena AL dipakai, sekarang kita pakai BL. Move BL, masukin tiga. Habis itu kita tambahin nih di antara AL dan juga BL dengan cara add AL, BL. Dari BL itu bakal tambahin ke AL. Sedangkan kalau misalnya sebaliknya, ini AL bakal tambahin ke BL. Setelah kita add, eh, kan dia minta nyimpan asal di register lain. Ya udah, misalnya kita pakai kan A, B, C, ya udah kita pakai yang C. Kita move CL, jadi kita mau nyimpan ke CL dari register KL. Jadi istilah adalah sesuai dengan algoritma ya. Ini AL 5, BL 3, AL tambah BL 5, 8, kemudian 8 dimasukin dalam CL. Coba kita cek. Oke, jadi ini buat eksekusi programnya, buat kita run, udah selesai. Kalau kita lihat, CL isinya 8, benar. Coba kita reload sekarang. Nah, kalau kita reload, kan kita semua isinya lihat 0 kan. Kalau kita single step, set, pertama-tama AL masuk 5. Next, tiga lagi. CL masuk 3. Kemudian, add ALBL. Set. AX nya 8. Si AL nya 8. Dan kemudian, terakhir kita move dari AL ke CL. Set. Dapat deh. Jadi si CL dengan 8. Kalau kita buka aja, CL. CL. Nah ini, low-nya adalah 8. Jadi gitu buat nomor satu. Oke, so far so good. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Nomor kedua adalah kita diminta store angka 9 ke lokasi memori dari buha. Kemudian kita ambil nilainya dari alamat itu dan kita simpan ke register AL. Ini yang pada saat hari kita tapi nggak apa-apa. Eh, Cara kita buat addressing ke memori kan kita pakai cara addressing yang direct ya. Teman-teman kita move dulu. Nah kita move kemana? Tujuannya kan 2000H. Jadi kita evaluate kayak gini. Kita isi 2000H. Sorry, 2000H. Kemudian apa yang kita pengen isiin? Kita isi 9. Jadi kita bakal store 9 ke 2000H. Habis itu diminta ambil nilai tersebut dari memori 2000H. Ya udah, saya kita simpan ke AL sesuai dengan yang diminta. Ya udah, berarti move AL kita ambil dari 2000H. Udah, saya buat itu. As simple as that. Kita mulai dapat dua buah line. Coba kita run ya. Single step. Saya memori. Baca lihat ya. Jadi kekurangannya adalah ketika kita pengen lihat memori yang agak yang dibuat gini, itu tuh perlu diteliti atau dan bisa taring. Tapi kalau misalnya kita eksekusi, harusnya benar. Nah, AL sekarang isinya 9. Setelah kita isi dari 2000H. Jadi kurang lebih itu buat dua latihan soalnya, buat yang benar selamat. Kalau misalnya kalian mau ngeliatin memori, bisa kayak gini. Ya, dari bahasa lihatnya ya. Jadi biarkan lah. Jadi nih gitu. Jadi kurang lebih itu aja mengenai materi kita malam ini tentang latihan soal dan juga assembly serta addressing. Ada yang mau tanya nggak guys? Ada yang mau nanya? Em, ini sih Kak, kalau misalnya ntar ya, UAS kira-kira soalnya kayak gimana Kak? Kalau UAS, Atau atau mending nanti aja pas asistensi sebelum UAS? buat apa nih? Soal kesulitan soal UAS itu ya, how kompleks itu ya. Iya. UAS itu cukup kompleks guys menurut gua. Kalau nggak salah gua tuh kayak ada looping-loopingnya. Nah, eh, dengan apa yang gua ajarin hari ini itu kurang cukup buat UAS, makanya dia bakal ada yang UAS lagi. Tapi buat kalian pelajari, buat kalian pahamin asistensi yang pas UAS nanti, kalian harus pahamin dulu yang ini. Jadi ini kayak bertahap itulah belajarnya.
you have to understand ini dulu, baru nanti yang UAS gua kasih yang looping-looping, yang ada input output, ada DOS dan teman-temannya itu agak kompleks dan itu perlu kalian pahamin ini dulu. Jadi gitu Robi. Buat UAS kualitasnya lumayan. Singkat gue tuh udah ngoding dulu, terus ada bagian PG ya. Nanti gua bakal ini sih, gua gak lupa sejujurnya buat UAS, tapi dia kompleks dan bakal gua ngasih contoh soalnya, terus latihan nanti pas asistensi yang kedua. Aman nggak? Pada PC nih, kalau Bang Jafen izin boleh minta tolong nggak bantu chatting email aku nggak Ah, bisa soalnya error. Oke, nanti gue bantuin ya. Buat yang tadi mau dibenerin setting emo-nya nanti gue bantuin. Stay di sini aja. Gimana? Tadi yang nanya aman nggak? oke, aman, aman. Kasih, Kak. Oke. Yang lain guys, ada nggak? Ada kayak mau nanya? Atau kalau mau misalnya mau langsung gua kasih materi yang berat, langsung perlu latihan gua buat UAS, bisa gua kasih sekarang. Tapi ya, kalian pahamin dulu lah ini. Tapi kalau ada yang mau soal-soal susahnya, PC gua aja guys. Bisa PC gua. Ini masih simple sesimpel-simpelnya deh hitungannya. Supaya kalian ketika nanti dapat bagian yang udah agak susah algoritmanya, you guys know the basics. Jam 21.09 kalau ada yang nanya kita udahin aja ya. Oke, udah 21.09 karena udah gak ada yang nanya. Makasih banyak buat semua udah hadir, terutama ini lagi malam-malam banget. Sorry kalau misalnya malaman, soalnya gue tadi ada cara. Kalau misalnya nanti buat asistensi yang sebelum UAS, bakal gue kabarin lagi tentang tanggal-tanggalnya, tapi yang pasti sebelum UAS. But if kalian seandainya juga mau asistensi tambahan sebelum yang UAS itu juga bisa kalau misalnya kalian mau, cek gue aja. Tapi yang dari gue schedulein, itu bakal yang sebelum UAS di salah satu lagi berarti. Jadi kurang lebih itu aja. If you also have any questions, feel free to PC gue, minta kontak gue dari MOS atau nilai gue nih, nilai gue. So yeah, thank you for coming dan have a great week. Semoga kalian nanti wakilnya A semua. Amin. Udah guys, selamat malam. Amin. Makasih banyak Oke, ya, Kak. makasih Bang. Selamat malam. Thank you, Bang. Iya banget, Bang. Dadah, dadah.